Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Timoteus pasal 2 ayat 24. Saya akan bacakan buat kita. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, dan sabar. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, latar belakang nats ini ketika Paulus menasehatkan Timoteus bagaimana menjadi seorang pelayan. Pada saat itu Timoteus menghadapi banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang bisa membawa jemaat kepada omongan yang kosong yang tidak mempunyai makna. Tetapi bagaimana cara menghadapinya harus dimulai daripada pelayan itu sendiri. Siapakah pelayan itu? Tentu kita mengetahui pelayan itu tidak hanya mereka yang berjubah, tetapi yang tidak berjubah juga pelayan. Karena apa? Karena kita sama-sama sudah dibaptis, sudah dilayakkan oleh Allah menjadi hidup yang saling melayani satu sama lain. Ketika kita menjadi pelayan atas diri kita sendiri dan juga menjadi pelayan kepada sesama kita. Oleh karena itu tentu bagaimanakah seorang yang menjadi pelayan itu sendiri? Seorang pelayan adalah bagaimana dia menjadi seorang yang patut dicontoh ketika dia mengimani firman Tuhan. Tentu hal yang paling disoroti di dalam renungan ini adalah hamba Tuhan. Hamba mereka yang bekerja di bait Allah atau di luar bait Allah. Artinya bagaimana seorang hamba Tuhan, dia yang bisa menjaga hatinya, karena mereka pasti ada banyak masukan yang akan dia dengarkan. Tetapi juga di dalam pelayanan itu bagaimana seorang muda Timoteus juga menghadapi banyak masukan yang mungkin bisa menggugah atau bisa menjadi mematahkan semangat dia. Oleh karena itu dia katakan seorang hamba Tuhan itu jadilah pendamai, bukan orang yang suka bertengkar. Jadilah seorang hamba Tuhan yang bisa saling menerima satu sama lain di dalam setiap perbedaan itu. Bukan membuat masalah yang kecil semakin besar, tetapi masalah yang besar itu semakin kecil. Masalah yang kecil itu yang harus dipadamkan. Oleh karena itu pasti setiap orang mempunyai masalahnya sendiri. Tetapi bagaimana dengan hikmat Tuhan ketika kita dipilih untuk menjadi pelayan untuk menyelesaikannya. Karena apa? Seorang hamba Tuhan pasti dia dimurnikan dengan pelayanannya. Dia mendapat tantangan dari pelayanannya. Apakah dia akan mundur atau meninggalkan pelayanannya? Tidak. Tetap setia dengan panggilan. Karena apa? Ladang itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Ketika ada tantangan di dalam pelayanan itu, kita serahkan kepada yang empunya ladang itu sendiri, yaitu Allah, yaitu Yesus Kristus. Kemudian seorang pelayan hendaklah dia menjadi ramah terhadap sesamanya, ramah terhadap yang lain. Tetapi jangan lupa seorang pelayan juga harus ramah terhadap anggota keluarganya. Artinya dimulai keramahan itu di tengah-tengah keluarga. Keluarga yang saling hidup di dalam kerendahan, tolong menolong, dan juga di dalam keramahan satu sama lain. Sehingga ketika dia ramah di rumah, dia juga bisa ramah terhadap orang lain. Yang menjadi tantangan, kita bisa ramah terhadap orang lain, tetapi dengan seisi rumah kita tidak bisa ramah. Oleh karena itu, mari memulai ramah terhadap seisi rumah dan ramah terhadap orang lain. Kemudian harus cakap mengajar. Tentu seorang pelayan itu adalah seorang guru. Bahkan khotbah itu di dalam dunia homiletik bukanlah sebuah nasihat, tetapi sebuah ajaran. Oleh karena itu seorang pelayan
hendaklah menggali apa firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita, bukan hanya membaca apa yang dikatakan oleh orang lain, tetapi menjadi seorang yang belajar. Kemudian panjang sabar. Karena apa? Karena kita menghadapi orang yang berbeda dengan kita, dengan kesabaran yang kita minta daripada Tuhan. Tuhan memampukan kita. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan pelayananmu, jangan pernah tinggalkan persekutuanmu, tetapi ingatlah apapun tantangan di situ, disitulah kita dimurnikan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Biarlah kami semakin Engkau perbaharui dalam setiap pelayanan kami. Demikian juga umat yang mendengarkan semakin rindu akan firman-Mu. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.